Kemenangan dari Tuhan. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja pasal 20. Raja Ben-Hadad dari Aram datang menyerang Samaria. Ia tidak sendirian. Ia datang bersama 32 raja dan pasukan besar. Ancaman itu begitu menekan. Ia menuntut harta, istri, dan anak-anak Ahab. Di tengah ketakutan itu, seorang nabi datang membawa firman Tuhan. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu hari ini supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala daerah, Israel maju berperang dan Tuhan memberi kemenangan kepada Israel. Setahun kemudian, Aram menyerang lagi. Mereka berkata, Allah mereka adalah Allah gunung-gunung. Mereka mengira Tuhan hanya berkuasa di tempat tertentu. Tetapi Tuhan berfirman, Karena mereka berkata demikian, aku akan menyerahkan tentara besar ini ke dalam tanganmu. dan Tuhan kembali memberikan kemenangan. Namun Ahab justru melepaskan Ben-Hadad. Padahal Tuhan telah menetapkan hukuman atasnya. Kemenangan itu berasal dari Tuhan, tetapi hati yang taatlah yang berkenan di hadapannya. Ketika hati mulai mengingini. Shalom saudara terkasih. Dalam 1 Raja-Raja pasal 21, Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot yang letaknya dekat istana. Ia ingin membelinya, tetapi Nabot menolak karena itu warisan keluarganya di hadapan Tuhan. Penolakan itu membuat Ahab marah, kecewa, bahkan tidak mau makan. Melihat keadaan itu, Isabel, istri Ahab, menyusun rencana jahat. Nabot difitnah, dihukum mati, dan akhirnya Ahab mendapatkan kebun yang diinginkannya. Keinginannya tercapai, tetapi dengan cara yang salah. Namun Tuhan tidak diam. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyatakan hukuman. Ahab merendahkan diri sehingga hukuman ditunda, tetapi konsekuensi dosa tetap terjadi atas keturunannya. Pelajaran bagi kita, tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Ada keinginan yang jika dipaksakan justru membawa kehancuran. Lebih baik menunggu cara Tuhan daripada memaksakan keinginan sendiri. Karena ketika hati mulai mengingini, kita sedang membuka pintu dosa. Isabel. Shalom saudara terkasih. Tahukah kita tentang Isabel, istri Raja Ahab? Isabel adalah anak Etbaal, Raja Sidon. Ia menjadi ratu Israel setelah menikah dengan Ahab. Namun ia bukan hanya seorang ratu. Ia membawa penyembahan kepada Baal ke tengah bangsa Israel dan dengan sadar menyesatkan umat Tuhan untuk sujud menyembah berhala. Isabel juga mengancam membunuh Nabi Elia. Setelah Tuhan menjawab dengan api dari langit, ia melihat mukjizat tetapi tidak bertobat. Isabel mengatur siasat jahat terhadap Nabot. Ia memalsukan surat, menghadirkan saksi dusta, dan membuat Nabot dihukum mati demi kebun anggur. Ia juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Melalui Elia, Tuhan menubuatkan bahwa Isabel akan mati secara tragis. Dan itu benar-benar terjadi. Isabel dijatuhkan dari jendela atas perintah Yehu. Tubuhnya terinjak dan dimakan anjing, persis seperti firman Tuhan. Pesannya jelas, kuasa, kecantikan, jabatan tidak dapat menyelamatkan orang yang keras hati terhadap Tuhan. Hari ini, mari kita memilih hati yang takut akan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lalai menggenapi firman-Nya. Ketika kebenaran ditolak. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja pasal 22. Raja Yosafat, Raja Yehuda,
berdamai dengan Raja Ahab, Raja Israel. Dari perdamaian itu, lahirlah keputusan untuk merebut kembali Ramot Gilead dari Aram. Sebelum berperang, Ahab mengumpulkan 400 nabi. Mereka berkata serempak, Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. namun Yosafat bertanya, tidak adakah lagi nabi Tuhan? Dipanggillah Mika bin Jimlah. Ia menyampaikan kebenaran. Israel akan tercerai-berai dan Ahab akan mati dalam peperangan. Karena berbicara benar, Mika dipukul dan dipenjarakan. Tetapi peperangan tetap berlangsung. Ahab menyamar. Yosafat tetap memakai jubah rajanya. Pasukan Aram mengejar Yosafat, namun Tuhan menyelamatkannya. Sementara itu, sebuah panah yang dilepaskan tanpa sasaran khusus mengenai Ahab tepat di celah baju zirahnya. Menjelang petang, ia mati. Firman Tuhan tergenapi. Tidak ada satupun dari segala firman-Nya yang gugur. Ketika kebenaran ditolak, penggenapan tetap terjadi. Firman Tuhan tidak pernah gagal.